Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Linin. Kami akan bersama-sama dengan Anda mempelajari firman Tuhan. Yang hari ini kita sampai di surat Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang kedua. Nah, sebelum kita membaca dan membahasnya, marilah kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, berkat-Mu sangat kami perlukan, pimpinanmu Tuhan juga. Karena kami tahu di dalam mempelajari firman-Mu, kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Dan bahkan dalam seluruh hidup kami, apapun juga yang kami kerjakan, sungguh Tuhan pertolongan-Mu adalah harapan kami. Tuhan kiranya menolong, biarlah tiap-tiap pendengar juga Tuhan pimpin untuk masuk ke dalam pemahaman yang benar, pemahaman yang makin hari makin komplit, makin hari yang makin baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi sekarang Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 16 terlebih dahulu. Silakan. Karena itu, hai manusia, siapakah juga engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam manusia, dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di pasal yang kedua ini mencoba untuk menyadarkan jemaat Roma tentu, dan juga semua manusia yang membaca surat ini tentu, bahwa tadi di atas di pasal 1 sudah dinyatakan bahwa
Allah terpaksa menyerahkan mereka karena keinginan hati mereka. Keinginan hati itu adalah satu kebebasan yang Allah berikan kepada manusia, yang dimana karena Allah konsisten, Allah tidak mengambilnya. Ya, kebebasan hati manusia. Jadi sekalipun Allah tahu bahwa kebebasan hati manusia itu bisa dilampiaskan untuk membencinya, bisa dilampiaskan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya, namun tetap itu adalah satu kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam 2 Timotius dikatakan, ya Allah tidak dapat menyangkal dirinya, maka dia tidak mengubah-ubah gitu apa yang sudah diputuskannya. Karena dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dengan hati yang bebas. Oleh sebab itu, ia tetap menghargai hati manusia. Ia tetap membiarkan manusia untuk memilih. Dan di pasal 1 sudah dibahas kemarin bahwa manusia memilih menyangkali Allah. Manusia memilih menyembah buatan tangan mereka sendiri, sekalipun sebenarnya fakta tentang Allah nampak kepada pikiran mereka, sehingga Allah terpaksa menyerahkan mereka, dan kefasikan, ketidakpercayaan kepada Allah biasanya diikuti oleh kelaliman dan hal-hal yang tidak bermoral. Nah, oleh sebab itulah muncul homoseksual. Itu adalah salah satu bentuk yang paling jelas dari sikap manusia yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau mengakui Allah, dan juga berbagai dosa yang telah didaftar oleh Rasul Paulus dari ayat yang ke-29 dari ayat ke-29 didaftar di pasal 1. Nah, oleh sebab itu di lanjutan ini sekarang Rasul Paulus bilang karena itu. Jadi karena apa? Karena yang di pasal 1 itu, hai manusia, siapapun juga engkau, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, mungkin ada orang yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak terlepas dari salah. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sampai pada bagian ini kita dihadapkan pada masalah menghakimi. Katanya kalau kita menghakimi orang lain, kita menghakimi diri kita sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Apa maksudnya? Itu orang berdosa. Ya, ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menyatakan orang lain berdosa, ingat kita sendiri juga orang berdosa gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk hal ini, menyatakan orang lain berdosa, itu adalah sesungguhnya hal yang kita harus berkata bahwa firman Tuhan berkata, semua orang berdosa, termasuk saya. Gitu. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, semua manusia berdosa, dan di dalamnya termasuk saya. Saya orang berdosa juga. Gitu. Jadi, dalam hal berdosa, itu adalah karena semua orang berdosa. Itu bukanlah sesuatu yang kita bisa katakan kepada orang lain bahwa engkau berdosa dan saya tidak, karena kita sama-sama orang berdosa. Nah, itu maksud Rasul Paulus. Jadi bukan berarti orang Kristen lalu tidak boleh menghakimi, tetapi kita menghakimi ada aturannya menghakimi. Di dalam Alkitab dicatat bagaimana kita harus menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi menurut ukuran diri kita sendiri. Kita boleh menghakimi menurut ukuran Allah. Di manakah ukuran Allah itu? Alkitab adalah ukuran Allah. Jadi kita menghakimi menurut Alkitab. Dan kemudian kita tidak boleh menghakimi dengan perasaan kita, dengan keberadaan diri kita. Kemudian ada menghakimi dengan jemaat. Jadi jemaat boleh menghakimi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dan 6, di situ ada tertulis tentang jemaat disuruh oleh Rasul Paulus untuk menghakimi. Jadi kita tahu bagaimana cara menghakimi dengan Alkitab, menghakimi dengan ayat-ayat Alkitab gitu. Dan
penghakiman itu berlaku juga untuk diri kita sendiri. Artinya begini, ketika kita berani menghakimi orang lain pakai ayat-ayat Alkitab, dan ayat-ayat Alkitab itu berlaku juga untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan kita menghakimi orang lain dengan ayat Alkitab, sementara kita seolah-olah ayat Alkitab itu tidak berlaku pada diri kita, hanya berlaku pada orang lain. Itu tidak benar. Ya, jadi ayat Alkitab itu berlaku pada diri kita sendiri juga, dan berlaku kepada orang lain juga. Jadi itu bukan penghakiman dari diri kita, itu penghakiman oleh firman Tuhan, ayat Alkitab. Nah, katanya di sini, nah hukuman Allah akan berlangsung ya, secara jujur atas mereka yang berbuat demikian, ya, untuk semua orang berdosa. Dan engkau manusia, katanya, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, ya, sedangkan engkau sendiri tidak, engkau sendiri melakukannya, ya, melakukannya juga. Ya, adalah engkau sangka, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, jadi mungkinkah kita luput dari hukuman Allah? Oh tidak, ya. Semua orang adalah orang berdosa. Persoalannya sekarang bukan berapa besar dosa kita. Memang kalau dibandingkan dengan dosa Hitler, ya jelas mungkin dosa Anda dan saya jauh kecil gitu, karena kita tidak bunuh siapapun misalnya, ya. Sedangkan Hitler bunuh banyak orang atas perintahnya gitu. Ya tangannya sendiri mungkin tidak membunuh, tapi dia memerintahkan sehingga banyak orang terbunuh. Dan ada banyak orang yang menjabat sebagai pemimpin atau penguasa, ya sudah atas kebijaksanaan yang diambilnya, itu banyak orang sudah celaka, banyak orang sudah terbunuh, dan lain sebagainya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, masalahnya bukan masalah berapa besar dosa kita, tetapi kita berdosa. Karena ya, mencuri ya 50 miliar, itu dengan mencuri 50 rupiah, kita melanggar hukum Taurat yang berkata jangan mencuri. Karena di dalam hukum Taurat tidak berkata jangan mencuri 50 miliar. Tetapi di situ berkata jangan mencuri. Ya artinya mencuri berapapun dan apapun gitu. Dan barang siapa yang sudah mencuri, dia sudah melanggar hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi. Kepada bangsa-bangsa lain, hukum Taurat itu dituliskan di dalam hati mereka. Karena setiap bangsa yang diciptakan, kita manusia yang diciptakan Allah dengan nilai moral di dalamnya, kita tahu tidak boleh ambil barang orang lain. Kita tahu kalau bukan milik kita, kita tidak boleh ambil. Jadi tidak ada satu manusia pun sekalipun yang tinggal di hutan belantara gitu, yang tidak tahu, yang hatinya tidak menuduhnya salah kalau dia mengambil milik orang lain yang bukan miliknya gitu. Tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun sekalipun dia tinggal di hutan raya, di dalam hutan sekalipun, dan tidak pernah berkomunikasi dengan manusia luar, yang tidak tahu bahwa dia bunuh orang itu salah gitu. Jadi hukum Taurat itu dituliskan di dalam ya, hati nurani manusia. Dan semua manusia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan sifat moral yang Tuhan telah berikan kepada kita, untuk mempertanggungjawabkan hukum yang telah diturunkan kepada manusia. Di ayat 4 dikatakan, maukah engkau ya, menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kemurahannya, ya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ya, jadi kalau Allah menunjukkan ya, kemurahannya, akankah kita menganggap sepi sementara kita adalah orang berdosa? Kalau Allah menyatakan kasih karunia-Nya, kalau di dalam Allah ada pengampunan, kalau Allah menyodorkan pengampunan kepada kita, akankah kita anggap sepi kelapangan hatinya itu? Ya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Jadi kalau ada kemurahan Allah dalam bentuk apapun juga, ya mungkin orang lain yang mau menegur kita, mungkin ada titik terang menuju kepada kebenaran, ya. Ada pengajaran yang benar. Apakah kita tidak menanggapinya dengan positif?
yaitu kemurahan Allah yang akan menuntun kita kepada pertobatan. Ya, tetapi oleh kekerasan hati, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, katanya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, intinya adalah demikian. Kita manusia berdosa. Bukan masalah besar kecilnya dosa kita, tetapi kita manusia berdosa. Lalu Allah dengan kemurahannya mau menuntun kita kepada pertobatan. Apakah kita akan menganggap sepi kemurahan Allah itu? Dan apakah kita akan mengeraskan hati? Sehingga satu hari terpaksa kita harus menerima murka Allah. Murka Allah. Nah, murka Allah bisa dinyatakan. Mungkin bisa dinyatakan lebih awal. Atau itu ditimbun. Ditimbun sampai pada hari penghukuman. Nah, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Betul, ya. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang menanggapi kasih karunia Allah, yang memberi dirinya diselamatkan oleh Allah, nanti ya tetap juga akan menghadap pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan ya di hadapan Yesus Kristus. Dan yang menolak, yang mengeraskan hati, ya juga akan menghadap pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan penolakannya serta semua perbuatan dosanya. Ya, katanya itu di sini karena ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ya, orang yang mencari hidup yang kekal, itu akan mendapatkan balasan. Mencari ketidakbinasaan, mencari kekekalan. Mencari sesuatu yang abadi. Ya, hanya di dalam Yesus Kristus ada hal yang abadi itu. Dan orang yang mencari itu akan mendapatkan. Dia akan mendapat balasannya. Tetapi murka dan geram ya kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran. Ya, sini lihat kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan dan hormat, ya, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak terpengaruh oleh pangkat, oleh kemuliaan duniawi manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inti dari beberapa ayat di sini adalah mencari dan tidak mencari, ya. Atau geram kepada mereka yang tidak taat kepada kebenaran. Tetapi Allah berbahagia dengan mereka yang mencari kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah mau timbul dari hati manusia, dari hati dulu. Muncul keinginan untuk mencari sesuatu yang benar, untuk mencari sesuatu yang adil, untuk mencari sesuatu yang bijak, untuk mencari sesuatu yang patut dipuji, untuk mencari sesuatu yang bernilai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seandainya di muka bumi ini semua manusia mencari hal-hal yang demikian, mencari perdamaian dengan orang, maka tidak ada teroris. Maka tidak perlu ada negara yang pergi memerangi teroris. Dari kita harus dapat menilai mana tindakan yang salah dan mana reaksi terhadap tindakan yang salah. Polisi menembak penjahat, itu karena dia menjahati orang. Jadi bagaimana kalau tidak ada semua polisi cinta damai tidak menembak orang jahat gitu?
Ya, orang jahatnya akan makin merajalela, dan bagaimana? Kita tidak mungkin bisa hidup lagi di muka bumi ini. Ya, polisi menembak penjahat itu kita harus bersyukur. Ya. Karena misalnya dia sudah merampok orang dengan senjata teracung-acung di tangannya, bagaimana tidak ditembak? Ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, mencari sesuatu yang benar, ya. Mencari sesuatu yang kekal, yang mulia katanya, kehormatan, ketidakbinasaan. Sebaliknya yang hatinya dikeraskan, jadi tidak taat kepada kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tahu manusia di muka bumi ini semakin tidak mempedulikan perkara rohani. Tiap-tiap hari pikirannya hanya mencari uang. Dan keadaan dunia sekarang memang memacu orang ke arah situ. Iblis juga menghasut manusia supaya hanya memperhatikan itu. Sehingga hidup kita sekarang di kota besar ini adalah hidup yang high cost, ya. Biaya tinggi. Dan orang semuanya siang malam mencari uang. Sehingga di dalam hatinya itu tidak tersisa ruang lagi untuk perkara rohani. Ya, tidak tersisa ruang untuk menampung hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang mengenai Allah. Tidak ada lagi. Karena apa? Karena ruang hatinya semuanya hanya sudah penuh dipakai untuk menampung perkara-perkara duniawi. Musik yang didengar adalah musik duniawi. Ya, bahkan lagu-lagu rohani pun sebenarnya irama musiknya musik duniawi. Semuanya sudah bersifat yang duniawi. Tiap hari bangun pagi, pikirannya hanya pikiran duniawi. Tidak ada sedikit pun yang berpikir mungkin tentang Allah, tentang kasih karunia-Nya, mengucap syukur kepadanya. Sedikit sekali orang yang melakukan ini. Jadi tidak mencari Allah, tidak mencari kebenarannya. Dan Tuhan nanti pasti akan menghukum. Tuhan yang maha kuasa, Dia yang maha adil, Dia pasti tidak akan dibiarkan punya. Nah, kemudian mulai dari ayat 12 di sini dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bangsa Yahudi dikasihkan hukum Taurat. Kita tahu, hukum Taurat 10 hukum. Itu hukum yang sudah mencakup segala-galanya. Dan Tuhan Yesus menyempurnakannya dalam 2 kelompok besar. Yaitu yang pertama, sikap terhadap Allah, dan yang kedua adalah sikap terhadap manusia. Mungkin ada yang berkata, kalau orang bangsa lain yang tidak menerima hukum Taurat, mereka tidak bersalah dong. Nah, di sini Rasul Paulus berargumentasi tidak demikian. Jadi karena katanya bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Jadi orang itu tidak pernah mendengar hukum Taurat, tetapi dalam hidupnya sebenarnya dia melakukan hukum Taurat. Dialah orang yang dibenarkan. Bukan yang mendengarkan yang dibenarkan, melainkan yang melakukan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi hati nuraninya, dan dia melakukan hukum Taurat. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka. Dan ini suara hati mereka, hati nurani mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi manusia tahu seperti saya katakan tadi, sekalipun tinggal di hutan, tidak ada interaksi dengan orang lain, tapi dia tahu bahwa mencuri barang orang lain itu salah. Dia tahu bahwa membunuh orang itu salah. Tanpa perlu mendengar hukum Taurat, dia tahu. Karena Tuhan menuliskan hukum Tauratnya di dalam hati nurani manusia. Katanya hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah
ya, sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita teruskan mengenai masalah hati nurani dan hukum Taurat ini. Saya pernah mendengar ada orang berkata bahwa semua manusia akan diselamatkan katanya. Terutama mereka yang tidak pernah mendengar hukum Taurat karena mereka tidak bersalah katanya. Oh, tidak demikian. Roma pasal 2 ini Rasul Paulus telah menuliskannya bahwa orang-orang yang tidak mendengar hukum Taurat, mereka yang tinggal di hutan, tidak ada interaksi dengan bangsa Yahudi, Tuhan memberikan mereka hati nurani. Hukum Taurat dituliskan di dalam hati nurani manusia. Itulah sebabnya saya katakan tadi, di suku yang paling primitif sekalipun tahu bahwa mencuri barang orang lain itu salah. Itu salah, ya. Itu dosa. Dan tanpa perlu ada hukum Taurat yang memberitahukan mereka bahwa itu salah. Dan di sini dikatakan bahwa yang akan dibenarkan itu bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat, melainkan yang melakukan. Jadi sekalipun orang itu tidak pernah mendengar, namun dia melakukannya, maka dia dibenarkan. Namun pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adakah orang yang berhasil melakukan hukum Taurat? Ternyata tidak ada. Adakah orang yang setelah akil balik kemudian tidak pernah mencuri? Biar 5 rupiah sekalipun? Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adakah satu orang pun di muka bumi ini yang sudah akil balik yang tidak melakukan satu dosa pun? Ya, kalau kita sudah melakukan satu dosa, kita sudah melanggar hukum Taurat. Kita sudah melanggar hati nurani kita yang di dalamnya tertulis hukum Taurat. Dan kita sudah menjadi orang berdosa. Kita sudah menjadi orang yang akan dihukum oleh Allah. Oleh sebab itulah sebenarnya argumentasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma di sana, bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun yang benar. Bahwa tidak ada satu orang pun yang sukses melakukan hukum Taurat. Yang punya hukum Taurat. Yang tidak punya hukum Taurat, tidak ada satu orang pun yang sukses melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh hati nuraninya. Oleh sebab itulah dia katakan bahwa kita akan menghadap Allah, kita akan dihakimi. Hal-hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Sepertinya orang itu hebat. Orang-orang di muka bumi ini mencari-cari salahnya yang gak ketemu salahnya apa. Tetapi nanti hati manusia akan nampak. Karena sebenarnya yang dinilai oleh Allah itu adalah hati. Apa yang diingini oleh hati itu? Sesuatu yang jahatkah? Atau sesuatu yang baikkah, yang memuliakan Allah kah? Apakah hati itu mencari kehormatan, kemuliaan, dan kekekalan? Atau hati itu hanya cari uang, dan dengan segala daya upaya mencari uang, sampai menipu dan lain sebagainya? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah dikatakan bahwa kita semuanya akan dihakimi. Yaitu siapa yang menghakimi? Oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus yang akan menghakimi. Dia akan menghakimi orang-orang yang percaya kepadanya pada saat pengangkatan. Dan dia akan menghakimi dunia ini dalam kebersamaannya dengan Allah Bapa. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan membaca dari ayat 17 hingga ayat 29. Oke, Lilin akan membacakannya.
Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang Yahudi ada hukum Taurat, sedangkan orang non-Yahudi ada hati nurani. Dan itu sama sebenarnya. Nah, hukum Taurat itu tertulis di lembaran kertaskah, kulitkah, tetapi hukum moral tertulis di dalam hati nurani manusia. Oleh sebab itu di sini kan, jikalau kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, ya bermegah karena ada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya. Ya, karena di hukum Taurat dinyatakan ya, lebih jelas tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin ya, bahwa engkau adalah penuntun orang buta, ya, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, ya, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan ya, segala kepandaian dan kebenaran. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kembali posisi orang Yahudi di masa yang lalu sesungguhnya adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Harapan Allah melalui bangsa Yahudi, semua bangsa di muka bumi ini bisa mengenal kebenaran, bisa tahu keinginan Allah yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepadanya. Dan melalui bangsa Yahudi, Allah harapkan sebenarnya segenap bangsa di muka bumi ini menantikan Sang Juru Selamat, yaitu Sang Mesiasnya orang Yahudi. Dia adalah Juru Selamat semua manusia di muka bumi ini. Melalui bangsa Yahudi, Allah harapkan berita tentang keselamatan sungguh ya, dipelihara, dikumandangkan terus kepada semua bangsa, bahwa Sang Juru Selamat akan tiba. Dia akan lahir sebagai keturunan Abraham, dan dia akan lahir dari Israel, dia akan lahir dari suku Yehuda, dan dia akan lahir dari keluarga Daud.
dan segala sesuatu tentang Sang Juru Selamat tertulis dengan lengkap di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi serta kitab ketubim mereka. Sehingga 39 kitab perjanjian lama ini sudah memberitahukan tentang kedatangan Sang Juru Selamat dengan baik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari kejatuhan manusia hingga hukum Taurat diturunkan, maka pada masa itu Allah janji untuk kirim Juru Selamat, dan janji itu Allah titipkan kepada ayah, seorang ayah, dan ayah harus mengajar kepada anak-anaknya. Ayah posisinya adalah imam, dan dia juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Seorang ayah harus memberitahukan, mengajarkannya kepada seisi rumahnya. Demikianlah seterusnya. Tetapi kelihatannya, makin hari makin banyak ayah yang tidak beres, yang seperti diuraikan sebelumnya, yang tidak mencari sesuatu yang kekal, yang tidak mencari sesuatu yang murni, yang tidak mencari sesuatu yang terhormat, yang mulia, tetapi yang mencari terus hal-hal yang bersifat materi, kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, dan semua hal yang di dunia ini. Sehingga makin hari makin banyak orang yang tidak mengenal Allah dan tidak melakukan ibadah simbolik yang Allah perintahkan. Karena ibadah simbolik menyembelih domba di atas mezbah itu adalah ibadah simbolik yang Allah perintahkan untuk mengingat akan janji Allah yang akan mengirim Juru Selamat. Dan setelah makin banyak ayah yang tidak mengingatkan lagi kepada anak-anak mereka, maka otomatis manusia makin melupakan janji Allah dan manusia makin bejat. Dan Allah pernah menghapuskan mereka dengan air bah. Dan kemudian melalui Abraham Allah janji akan mendirikan satu bangsa, akan membentuk satu bangsa yang Allah berikan tanggung jawab, tugas. Ini bangsa yang Allah tetapkan sebagai hambanya. Bangsa yang Allah perintahkan untuk menjaga ibadah simbolik yang Allah perintahkan. Sekali lagi, tugas atau tujuan ibadah simbolik itu adalah mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim Juru Selamat. Dan bangsa ini mempunyai kontrak dengan Allah. Mempunyai kontrak, yaitu bahwa mereka harus setia kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan Allah memberikan mereka sebuah nama simbolik, yaitu Jehovah, sebuah nama yang mereka pegang. Itulah namaku, katanya, Jehovah. Nama itu adalah sesuatu yang bersifat simbolik. Jadi supaya kalian ada pegangan, ada yang kalian panggil, yang kalian sebut Sang Pencipta ini, maka ingat dia Jehovah, gitu. Nah, Jehovah ini kemudian tidak dipakai di Perjanjian Baru, tetapi itu bagi orang Yahudi sangat penting. Kemudian, bangsa ini Allah turunkan hukum Taurat dan kontrak itu, bahwa panggil Allah mereka sebagai Jehovah, yang artinya aku, yang adalah aku. Dan sebagai tanda kontrak, kontraknya tidak ditulis di kertas, kontraknya itu dibikin di badan mereka, yaitu setiap laki-laki yang dilahirkan pada hari yang ke-8 disunat. Nah, ini mengingatkan setiap kali laki-laki Yahudi mau kencing dan mereka lihat bekas sunat mereka, mereka seharusnya tahu bahwa mereka sudah kontrak dengan Allah, bahwa Sang Pencipta langit dan bumi adalah Allah yang harus mereka sembah, dan mereka harus menjaga perintah dan harus taat kepadanya, dan mereka adalah umatnya. Dan itu kontrak. Jadi sunat jasmani itu adalah sebenarnya itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa semua keturunannya
itu adalah umat Allah yang harus memelihara ibadah simbolik yang diperintahkan dan mengajarkannya kepada semua bangsa di muka bumi. Supaya semua bangsa di muka bumi tahu gitu. Jadi mereka adalah penuntun bangsa lain katanya. Dan sampai kapankah ibadah simbolik itu? Yaitu sampai pada saat Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, maka sesungguhnya tugas ibadah simbolik selesai. Ya. Tugas ibadah simbolik selesai karena yang disimbolkan sudah tiba. Itulah sebabnya hari ini kita tidak perlu lagi sembeli domba, kambing. Ya. Jadi domba korban apa kambing korban? Karena Yesus Kristuslah sebenarnya yang dimaksudkan dengan domba dan kambing korban itu. Sebenarnya. Karena domba korban di perjanjian lama itu, yang diperintahkan itu hanya sekedar simbol. Mensimbolkan juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika yang disimbolkan itu datang, maka simbolnya sudah tidak perlu lagi. Jadi mestinya bangsa Yahudi adalah bangsa yang bertugas mengingatkan semua bangsa di muka bumi ini bahwa Allah berjanji mau kirim juru selamat. Kita tunggu saja juru selamat itu dengan sabar sambil kita melakukan ibadah simbolik yang diperintahkannya. Ya, ada segelintir bangsa lain yang sangat peka, sangat berhikmat. Kita tahu pada zaman Salomo ada ratu ya dari Ethiopia datang dan mereka ya, ikut dalam ibadah simbolik bangsa Yahudi. Pada zamannya Filipus ada sida-sida dari Ethiopia juga, sida-sida datang. Nah, sehingga sida-sida itu beribadah sesuai dengan agama Yahudi. Tercatat juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ada Cornelius, bangsa Roma yang beribadah kepada Allah dalam cara yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Dan mungkin masih ada banyak yang lain lagi. Yaitu mereka yang berhikmat, mereka yang berpikir, mereka yang merenungkan tentang apa yang dilakukan di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Namun hanya sedikit sekali. Dan semakin sedikitnya bangsa lain yang mengerti atau ikut dalam ibadah simbolik perjanjian lama, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel itu semakin sebenarnya gagal dalam fungsi mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, engkau yang punya hukum Taurat, ya, engkau membacakan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat, namun engkau sendiri melanggarnya. Ya. Dan di sini dikatakan juga ya, seharusnya engkau menjadi penuntun semua bangsa. Seharusnya engkau menjadi pengajar bagi semua bangsa yang lain. Dan menuntun kepada mereka semuanya, membawa mereka ke dalam kebenaran. Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Dan kalau tidak, ya, engkau harus mengakui bahwa tidak. Tidak ada orang yang sanggup melaksanakan hukum Taurat tanpa kesalahan setitik pun. Tidak ada. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Di ayat 21 akhirnya Rasul Paulus berkata, jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ya, oh ya benar. Engkau yang mengajar orang lain. Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau mencuri? Ya oke. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak mencuri 50 miliar. Ya, karena itu memerlukan kecanggihan yang tersendiri. Tetapi mungkin mencuri 5 rupiah. Itu sama dengan mencuri. Engkau yang berkata jangan berzina. Ya. Mengapakah engkau sendiri berzina? Ya. Tuhan Yesus malah berkata, jikalau engkau memandang seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina dengannya di dalam hatimu. Oh, kalau yang diukur itu adalah kesucian hati. Tidak ada satu orang pun yang sukses.
Karena hati kita sulit untuk dikendalikan. Terus di sini dikatakan, jika akan engkau yang jijik akan rumah berhala, mengapa engkau merampoki rumah berhala? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang yang saya temui, dia bercerita, mereka suka berburu, dan satu hari dia kokonya berhasil berburu mendapat rusa yang tanduknya cakep gitu. Nah, kemudian tanduk itu dibuatkan bingkainya, papannya, sehingga itu digantung di rumah. Nah, kemudian datang ini, sebenarnya istrinya yang pergi ke gereja tertentu, datang oleh pendeta itu, lihat tanduk itu, katanya, oh ini ada iblisnya, ada iblisnya, katanya. Wah, jadi dikagetin begitu. Wah, ini harus dimusnahkan, katanya. Nah, terus sama pendeta itu tanduk itu dibawa gitu. Nah, adiknya yang saya kenal itu datang ke rumah kokonya, bilang, loh, itu tanduk itu di mana? Wah, kata pendeta ada iblisnya, katanya. Jadi tanduk itu sudah dibawa, katanya. Wah, adiknya itu bilang, mana ada tanduk, ada iblisnya, katanya. Itu mah akal-akalan pendeta itu doang, dia mau ambil tanduk itu mungkin untuk gantung di rumahnya sendiri. Nah, akhirnya adiknya bilang, ini saya akan pergi ambil lagi ke pendeta itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini cara merampok yang paling canggih yang saya pernah dengar gitu. Hebat juga ya. Jadi luar biasa ya. Nah, ini seperti orang Yahudi ini dibilang, engkau yang jijik terhadap, katanya, berhala, tetapi mengapa engkau merampoki rumah berhala? Dengan cara yang aneh-aneh lagi, yang pakai, katanya, tanduknya ada iblis. Ya, sekarang iblis itu makhluk roh, ya dia bisa masuk kemana aja gitu, ke meja kah, ke kursi kah, ke orang kah, kemana, karena dia makhluk roh, dia bisa menempati sesuatu. Kalau ini mejanya, katanya ada iblis. Kalau di tanduk bisa ada iblis, bagaimana di meja? Lalu meja mau mesti dibawa gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat sesuatu yang aneh sekali. Nah, seperti ada tertulis, katanya, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapakah engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya, orang Yahudi telah menyebabkan nama Allah dihujat karena mereka melaksanakan hukum Taurat tanpa mengerti maknanya, gitu. Bahwa hukum Taurat itu diberikan supaya kita tahu bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kalau kita melanggarnya, kita tahu kita telah melanggarnya. Dan keselamatan hanya akan datang dari Allah, yaitu penghukuman atas dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang harus difahami. Nah, kemudian ayat 25 sampai 29, Rasul Paulus menyinggung soal sunat, soal sunat. Soal sunat ini, dia berkata di sini, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Karena itu sunat itu perjanjian dengan Allah. Ada gereja Calvinis dan yang lain-lain mengajarkan sunat itu katanya baptisan sekarang ini gantikan sunat. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena apa? Karena sunat itu tidak dilakukan terhadap perempuan. Tapi sekarang mereka baptis perempuan. Tidak benar. Itu sebenarnya akal-akalan untuk membenarkan baptisan bayi yang mereka lakukan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sunat itu perjanjian antara bangsa Yahudi dengan Allah. Nah, kalau engkau bersunat, engkau harus memegang janji itu. Engkau harus melaksanakan hukum Taurat. Tapi kalau engkau sunat, tapi engkau melanggar, itu sebenarnya janji itu jadi
merupakan sebuah pukulan untuk kamu gitu. Katanya, jika demikian, ya, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, ya, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, ya, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ya, sebab yang disebut Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah, tapi Yahudi yang sungguh-sungguh disebut sunat itu adalah sunat rohani, sunat hati. Dan orang Yahudi itu adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sunat hati. Sunat hati itu ada apa? Sunat hati itu artinya hati kita sudah ditandain. Hati kita sudah ditandain bahwa kita ini umat Allah. Bahwa kita ini anak Allah. Hati kita sudah ditandain bahwa kita ini milik Allah. Jadi bukan ditandain badan kita, tapi hati kita yang bertanda akan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi yang perlu diingat dan difahami dengan amat sangat, sunat itu sebuah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa semua keturunannya akan setia, akan beribadah kepada Allah. Dan tandanya apa? Tandanya, ya, itu kulit sebagiannya itu dikerat, gitu, supaya mereka ingat terus, ya, ingat terus akan janji itu. Nah, sekarang sunat hati, apanya yang ditandain? Hati kita yang ditandain. Hati kita ditanda bahwa kita, ya, dengan segenap hati berkata, Tuhan, terima kasih, saya orang berdosa. Saya orang berdosa, ya. Dosa saya akan dihukum. Dan terima kasih, Yesus Kristus sudah dihukumkan menanggung semua dosa saya. Terima kasih, Yesus Kristus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Dan saya sekarang mau hidup baginya. Nah, dengan hati kita ditandain, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, memetraikan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, memetraikan hati kita. Nah, itulah sunat hati. Bukan sunat badan yang diperhatikan lagi, tapi sunat hati. Mari kita akhiri uraian kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu, pada zaman sekarang ini, yang penting adalah sunat hati. Yang penting adalah hati kami yang sujud kepadamu. Hati kami yang mengaku diri sebagai orang berdosa. Dan hati kami yang menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus Engkau tempatkan dalam hati kami. Itulah sunat hati itu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.